Terdahulu telah kita bicarakan pilar dunia yang pertama, yaitu ilmunya para ulama. Maka pada pertemuan ini kita lanjutkan membicarakan pilar yang kedua, yaitu wa'adlil umara. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh keadilan para pemimpin. Manusia dalam istilah sosial dinamakan zon politiken, makhluk yang hidup bermasyarakat, yang satu sama lain terikat oleh apa yang dinamakan interaksi sosial. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup dan memenuhi kebutuhan hidup ini secara seorang diri. Tiap kita memerlukan yang lain dan yang lain pun memerlukan kita. Oleh karena tidak mungkin secara bersama-sama manusia mengatur kehidupan mereka, lalu diadakanlah seleksi sosial yang melahirkan pemimpin-pemimpin untuk mengatur kehidupan mereka. Berbeda dengan ulama yang lahir karena seleksi sosial dan legitimasi dari umat, maka pemimpin lahir karena berbagai hal. Ada pemimpin yang lahir karena memang merupakan hasil dari seleksi sosial, seorang pemimpin yang meniti karier dari bawah. Ada yang pemimpin yang lahir karena hasil pendidikan. Ada pula pemimpin yang lahir karena satu momen, satu peristiwa, atau satu kebetulan, atau juga satu nasib. Apapun namanya, manusia memerlukan pemimpin. Manusia memerlukan satu bentuk pemerintahan, dan beruntunglah rakyat yang punya pemerintahan. Apa saudara pernah membayangkan kalau kita hidup tanpa satu pemerintah? Umpamanya saja, tepat jam 000 pemerintah mengumumkan di radio dan televisi, umpamanya, kepada seluruh rakyat Republik Indonesia, mulai malam ini diumumkan, tepat jam 00 pemerintah bubar. Umpamanya, saya tidak akan sanggup membayangkan bagaimana kehidupan ini jadinya. Akan terjadilah di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Rumah saudara dirampok orang, lapor ke polisi. Kata polisi, maaf saudara, polisi baru bubar. Hak asasi saudara diinjak-injak, mengadu ke pengadilan, pengadilan pun bubar. Masih ada pemerintah saja, kadang-kadang yang kuat suka menekan yang lemah. Masih ada pemerintah saja yang kaya kadang-kadang suka menyantap yang miskin. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Oleh karenanya, pilar dunia yang kedua kata baginda Nabi, wa'adlil umara, keadilan para pemimpin. Itulah yang menyebabkan tegak dan jayanya dunia. Keadilan yang menaungi seluruh lapisan rakyatnya sehingga rakyat merasa aman, tenang dan tentram. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berbagai syarat dan teori dikemukakan tentang watak dan sifat dari seorang pemimpin. Tapi bagaimanapun teori itu, ada satu hal yang menonjol dari ciri seorang kepemimpinan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan seorang pemimpin, pegawai negeri saja kalau dilantik mesti ada kata-kata bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apatah lagi seorang pemimpin. Tetapi ternyata kalimat takwa ini lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Kita ambil satu contoh yang sederhana saja dari kata-kata takwa ini, yang akan menjelma dalam watak dan sifat seorang pemimpin. Imam Qushairi misalnya menegaskan bahwa takwa terdiri dari 4 huruf, yang masing-masing huruf mencerminkan sifat orang yang takwa. Ini dikaitkan dengan kehidupan seorang pemimpin. Huruf ta pada kalimat takwa adalah simbol dari sifat tawadhu,
kata Imam Kushairi. Tawadu artinya rendah hati, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit keberhasilan yang pernah dicapainya. Pemimpin yang bertakwa artinya yang mempunyai sikap tawadu, jauh dari sifat ingin dikultus individukan, jauh dari sifat ingin didewa-dewakan, jauh dari sifat membesar-besarkan hasil karyanya sendiri. Bahkan seluruh kebaikan yang dikerjakannya hanya merupakan kewajiban dari seorang pemimpin. Apa yang harus dipuji dari orang yang melaksanakan kewajibannya? Sebagai muslim misalnya kita berkewajiban sholat, perlukah kita dipuji karena sholat? Tidak, itu kewajiban. Seorang muslim berkewajiban puasa di bulan Ramadan, perlukah kita dipuji karena kita berpuasa di bulan Ramadan? Tidak, karena itu merupakan kewajiban. Seorang pemimpin berkewajiban mensejahterakan rakyatnya, perlukah dia dipuji karena berhasil membawa rakyatnya menuju masyarakat yang adil dan makmur? Kalaupun memang dia dipuji, itu urusan orang lain. Tapi kalau dia sudah minta dipuji, itu kehilangan sifat tawadhu'nya. Dalam makna lain, tawadhu ini bisa kita artikan sikap ketahanan mental, memiliki apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Tidak hanya bisa memulai sesuatu secara baik, tapi bisa mempertahankan kebaikan itu sampai di akhir masa kepemimpinannya. Itu yang utama. Kalau cuma startnya yang baik, pada saat mulai baru jadi pemimpin baik, tapi makin lama kebaikannya makin bergeser, bahkan berakhir dengan tidak baik, itu yang dinamakan su'ul khatimah. Jangan cuma teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Tapi begitu naik dapat kesempatan, kadang-kadang lebih gila dari yang dia teriaki. Ini tidak ada sifat tawadhu, tidak punya stabilitas temperatur batin, tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba mengizinkan. Ketahanan mental yang sesungguhnya, disiplin yang murni adalah pada saat situasi mengizinkan. Kalau situasi tidak mengizinkan, saudara tidak mencuri. Kenapa? Ada polisi. Itu situasinya yang tidak mengizinkan. Tapi kalau polisi tidak ada, situasi mengizinkan, disitulah watak seseorang kelihatan dengan sesungguhnya. Saudara-saudara, kelihatan benar Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pada saat beliau dipilih menjadi Amirul Mukminin, pidato pelantikannya terkenal. Kata beliau, "Ayyuhan nas, inni qad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum." Wahai manusia, saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin kamu sekalian. Ya, kita lihat ucapan ini. Saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin kamu sekalian. Artinya saya tidak minta, kamu yang memilih saya. Artinya apa? Inilah makna apa yang diajarkan oleh agama. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang minta. Sebab orang yang minta biasanya punya target. Walastu bi khairikum, padahal saya bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Ini yang saya maksud sifat tawadhu tadi. Saya telah tuan-tuan pilih untuk memimpin tuan-tuan semua, padahal saya bukan orang yang terbaik di antara tuan-tuan. Fa in ra'aitumuni 'alal haq fa'inuni. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan lihat saya berada pada garis yang benar, bantu saya, dukung saya. Tetapi kalau tuan lihat saya mencong, tuan lihat saya bergeser dari garis yang benar, tegur saya, perbaiki saya. Jelasnya kepemimpinan Abu Bakar Siddiq tidak hanya ingin mendengar yang enak saja, bahkan akan lebih suka mendengar yang tidak enak. Tidak hanya asal mendengar yes, orang lain tidak boleh ngomong tidak, semuanya harus oke. Kalau kamu lihat saya benar, bantu saya. Tapi kalau kamu lihat saya tidak benar, tegur. Dan itu bukan cuma sekedar basa-basi. Sebab orang bisa juga
Kalau saya benar bela, kalau tidak benar silakan kritik. Begitu dikritik marahnya 17 setan. Cuma sekedar basa-basi saja. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh keikhlasan, kalau kau lihat saya benar, bantu saya. Tapi kalau saya berlari dari kebenaran, tegur saya. Sikap tawadhu dari cerminan seorang pemimpin yang bertakwa. Yang kedua, huruf qaf adalah sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah secara pribadi. Dalam kehidupan pribadi, seorang pemimpin merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena itu tidak berusaha menghalalkan segala cara untuk menumpuk kekayaan pribadi. Kalau rakyat saya lapar, saya akan jadi orang pertama yang merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat saya kenyang, biarlah saya akan jadi orang terakhir yang kenyang. Ini kan sikap bijaksana. Jangan dibalik. Kalau rakyat kenyang, saya paling dulu. Rakyat kelaparan, saya paling belakang. Itu tentu cerminan dari watak yang egois. Sifat qanaah dalam kehidupan pribadi, dia merasa cukup dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka tidak ada keinginan menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi. Masa kepemimpinannya dipergunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, karena secara pribadi dia mempunyai sifat qanaah. Kalau ini tidak tertanam, yang lahir adalah tamak bin rakus alias serakah. Kalau ini sudah tertanam, akan lahirlah menghalalkan segala cara untuk mencapai maksud-maksud materi. Lalu huruf waw pada yang ketiga dari kalimat takwa, simbol dari sifat wara. Wara artinya terpelihara, baik dari yang syubhat, lebih-lebih lagi dari yang haram. Syubuhat ma bainal halal wal haram. Haram jelas hukumnya, halal jelas hukumnya. Yang antara halal haram itu namanya syubuhat, remeng-remeng. Jadi kalau kalian remaja, pemuda suka di tempat remeng-remeng, namanya pemuda syubuhat. Nah, walaupun syubuhat itu belum jelas halal haramnya, tapi kemungkinan haramnya lebih banyak daripada halalnya. 70-30 lah syubhat itu. Seorang pemimpin yang bertakwa punya sifat wara. Jadi jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja terpelihara. Kalau dari yang syubhat sudah terpelihara, jangankan yang nyata-nyata korupsi. Yang uang upeti, uang hadiah, uang semar, uang semir, uang semur. Dia berusaha memelihara diri. Sebab sekali peluang diberikan, itu akan jadi budaya. Sekali dia jadi budaya, itu akan jadi contoh bagi orang-orang di bawahnya. Sehingga pepatah bilang, bagaimana bayangannya mau lurus kalau kayunya bengkok. Kalau kayunya bengkok, bayangannya wajar saja bengkok. Kalau kayunya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Kalau gurunya kencing lari, insya Allah muridnya kencing kabur. Kenapa? Fotokopi. Bagaimana aslinya? Inilah artinya diperlukan sikap keteladanan. Sifat wara membuat orang terpelihara, baik dari yang syubhat, lebih-lebih dari yang haram. Kemudian yang terakhir huruf waw pada kalimat, huruf ya pada kalimat takwa, kata Imam Qushairi menggambarkan sifat yakin. Seorang pemimpin harus punya prinsip, harus punya pendirian. Walaupun dia harus mendengarkan pendapat orang lain, tapi dia tidak boleh hanyut. Walaupun dia tidak boleh diktator, tapi kalau dia tidak punya pendirian, dia akan dipermainkan oleh orang-orang di sekeliling dia. Kelemahannya dimanfaatkan, posisinya digunakan, tentu oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tersendiri. Satu kali ini dibukakan pintu, akan terbukalah peluang untuk selanjutnya. Dia akan mengakar dan membudaya, dan sulit untuk menutupnya seperti semula. Karena itu saudara-saudara kaum muslimin, dalam bentuk yang ideal, kelahiran dan kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat sama saja dengan kehadiran seorang imam dalam kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita perlu imam, perlu makmum, betul?
Begitulah hidup bermasyarakat. Perlu ada rakyat, perlu ada pemimpin. Ada imam, tidak ada makmum, tidak bisa berjamaah. Ada makmum, tidak ada imam, mau ngapain di masjid? Masyarakat juga begitu. Ada rakyat, tidak ada pemimpin, gerombolan. Ada pemimpin, tidak ada rakyat, yang mau dipimpin apaan? Keduanya penting, keduanya terikat oleh interaksi. Namun kenyataan mengajarkan dalam sholat jadi makmum lebih gampang daripada jadi imam. Makmum siapa saja silakan. Masbuk ketinggalan 2 rakaat saja masih boleh nyusul kok, itu makmum. Artinya dalam masyarakat jadi rakyat lebih gampang daripada jadi pemimpin. Orang jadi rakyat sih nggak perlu seleksi, asal lahir ya rakyat sudah itu. Tapi seorang pemimpin lewat seleksi, lewat berbagai momen dia muncul menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi nilai dasar yang paling utama dengan kacamata agama, modal dasar dari seorang pemimpin adalah ketakwaannya kepada Allah. Dari takwa terpantul sikap tawadhu yang melahirkan ketahanan mental, qanaah yang melahirkan disiplin murni dan terpelihara diri dari sifat tamak dan rakus, wara yang membuat ia terpelihara dari perbuatan yang tercela, dan yakin yang membuat ia stabil walaupun dengan tetap mendengarkan pendapat dan perhatian dari orang lain. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dari Imam Ali karramallahu wajhah pernah bersabda, asqalud dini al-amanatu, la dina liman la amanata lah, wala salata wala zakah. Yang paling berat dalam agama sesungguhnya adalah menjaga amanah. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Juga tidak solat dan tidak ada zakat bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Artinya walaupun dia solat, walaupun dia zakat, tidak dianggap solat dan tidak dianggap zakat kalau tidak bisa menjaga amanah. Yang terberat dalam agama bukan solat, bukan puasa, bukan haji, menjaga dan memegang amanah. Seorang pemimpin adalah seorang yang memegang amanah, dan amanah itu tidak kepalang tanggung diberikan oleh rakyatnya. Maka menjaga amanah ini berat. Demikian beratnya sampai Nabi mengingatkan asqalud dini al-amanah. Yang paling berat dalam agama sesungguhnya tidak lain adalah memegang amanah. Karena itu berbahagialah masyarakat, tegaklah jaya dan tegaklah suatu negara kalau mempunyai pemimpin-pemimpin yang adil. Nah, keadilan pemimpin ini bisa dibantu dengan duet dengan para ulama. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Nuaim dari Ibnu Abbas, baginda Nabi bersabda, sinfani minan nas, iza salaha salahan nas, wa iza fasada fasadan nas, al-umara wal ulama. Ada 2 golongan manusia. Kalau keduanya baik, masyarakat akan ikut menjadi baik. Tapi jikalau keduanya rusak, masyarakat akan menjadi rusak dan hancur. Kedua golongan itu tidak lain adalah ulama dan umara. Ulama dan umara sebagai 2 pilar dunia harus bekerja sama, umat akan nikmat. Tapi kalau dua-duanya centang perenang, maka umat akan menjadi kiamat. Memang di segi lain tidak semua ulama mau bekerja sama. Kita bisa kategorikan, ada ulama yang menolak jabatan, ada ulama yang malah cari jabatan, pun ada ulama yang menerima jabatan tapi dengan catatan. Menurut saya yang terbaik yang ketiga ini. Ada ulama yang menolak jabatan tergantung motifnya. Umumnya karena kekhawatiran diri. Manakala dia berkecimpung terlalu jauh dalam jabatan kepemerintahan, dia khawatirkan dirinya terseret oleh godaan-godaan yang dia tidak sanggup menjaganya. Maka dia tolak itu. Karena tidak mau bercampur dengan hal-hal yang dekat kepada kemunkaran umpamanya. Maka penolakan semacam itu bisa dipahami
ulama semacam itu baik walaupun kurang memperbaiki. Kenapa? Karena dengan ketidakikutsertaannya dia berarti di luar jalur. Kalau dia di luar jalur, dia tidak akan bisa ikut mewarnai. Saudara-saudara kaum muslimin, padahal Imam Ghazali pernah mengingatkan, innama fasadatir ra'iyatu bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rakyat bisa rusak kalau pemerintahnya rusak. Pemerintah rusak karena ulamanya ikut jadi rusak. Ulama yang dekat dengan pejabat, pejabatnya senang judi. Pak Ustadz, bagaimana judi? Toyib, toyib. Karena ingin mengawetkan saja, rusak akhirnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau menolak jabatan karena kekhawatiran diri, itu bisa kita terima. Ada yang malah mencari jabatan, akhirnya jadi penjilat. Kerjanya cuma oke bos, ABS, sumohon dawuh, asal bapak seneng. Pejabatnya main judi. Bagaimana judi? Ya kalau untuk kepentingan pembangunan haram dikit. Haram dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, ulama pencari jabatan ini kadang-kadang sok nyampur kayak toge, kemana aja mau nyampur, walaupun gak ngerti dan bukan bidangnya, asal ngomong. Padahal ini pernah juga diingatkan oleh baginda Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Abi Hurairah. Beliau bersabda, iza ra'aital alima yukhalitus sultana mukhalatatan katsiratan fa'lam annahu lissun. Apabila kamu melihat seorang alim, seorang ulama terlalu banyak mencampuri urusan pemerintah, maka fa'lam annahu lissun, ketahuilah bahwa itu sebenarnya maling. Terlalu banyak sampai yang bukan bidangnya. Kiai yang mestinya ngaji cerita soal fikih malah cerita soal KUD, Bimas, Inmas. Lalu lurahnya mau ngapain? Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, ulama yang menerima suatu jabatan tetapi dengan syarat, apabila umarok berada di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, mari kerjasama, bahu membahu, saling tolong menolong. Tapi kalau sudah keluar dari jalan tuntunan Allah dan Rasulnya, keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah, maka mereka memberikan teguran. Kalau dengan teguran mereka tidak tergugah, para ulama tadi siap meninggalkan posnya. Kalau terjalin kerjasama yang baik semacam ini, insya Allah umat akan merasakan nikmatnya. Inilah makna apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ghazali pula, ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid dini yabqa. Agama kalau ditopang dengan kekuasaan akan menjadi kuat, dan kekuasaan apabila berdasarkan agama akan menjadi kekal. Kekuasaan baginda Rasul bagaikan masih kita rasakan sekarang. Padahal beliau tidak memproklamirkan diri menjadi raja, tapi nyaris kekuasaan rohaninya menjiwai kita. Kenapa? Kekuasaan yang berdasarkan agama kekal. Agama yang ditopang oleh kekuasaan akan menjadi kuat. Dengan kata lain, untuk kuat orang harus punya power. Dan power salah satunya adalah kekuasaan. Begitu pentingnya kekuasaan dan kekuatan, sampai seorang filosof bernama Plato pernah berkata, segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Artinya apa? Kalau orang sedang berkuasa, efektif itu. Walaupun sekeranjang kebenaran datang, dia bisa menolaknya. Segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Tapi sebaliknya, segenggam kekuasaan yang tanpa kebenaran tidak mungkin bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, sekeranjang kebenaran memang bisa ditekan, tapi sama sekali tidak akan mungkin untuk dikalahkan. Pada waktunya dia akan naik dan muncul juga ke permukaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang afdol memang kalau umaroknya adalah ulama.
atau ulamanya adalah umara. Tapi figur semacam ini kan jarang. Figur-figur macam Harun Ar-Rasyid, figur-figur macam Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Oleh karena jarangnya, okelah, berbagi tugas saja. Yang ulama ya ulama, yang umara ya umara. Ulama bukan alat umara, jangan saling memperalat, keduanya harus saling bekerja sama. Dengan demikian umat akan terasa menjadi nikmat. Tetapi kalau sudah saling memperalat, yang akan timbul adalah saling unggul mengungguli. Kalau sudah saling unggul mengungguli, maka kelihayan diplomasi pun menjadi memegang peranan utama. Kalau sudah kelihayan diplomasi memegang peranan utama, saling curiga mencurigai biasanya akan segera timbul. Oleh karena itu, bukan hanya ulama yang perlu ditatar oleh umara. Pada satu saat umara pun perlu berkumpul mendengarkan fatwanya para ulama. Jangan menggunakan ulama cuma sebagai alat saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian baginda sendiri pernah memberikan peringatan, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau satu pekerjaan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah saat kehancurannya. Pekerjaan apapun saja, kalau sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Saya ingin menegaskan bahwa di negara kita yang sedang giat membangun dalam berbagai bidang, seluruh kita harus berpartisipasi sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan kita masing-masing. Jangan overacting. Dan menjadi yang terbaik, itulah partisipasi kita. Saudara petani mau berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah petani yang baik. Saudara pedagang ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah pedagang yang baik. Jangan mengurangi timbangan dan jangan menipu pembeli. Saudara ulama ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah ulama yang baik. Katakan bahwa yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Saudara pemimpin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah pemimpin yang baik. Karena rakyat adalah kita secara keseluruhan. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum, sehingga dengan demikian rakyat merasa ternaungi. Jangan overacting. Sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi dalam pembangunan, lalu pindah jadi pemborong jembatan. Akhirnya nanti jembatan tidak selesai, pesantren bubar, majelis taklim pun terlunta-lunta. Sesuailah dengan bidang yang kita tekuni masing-masing untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Dan orang tidak perlu bikin alasan, apa kiai ulama cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karya nyata. Mana ada kiai ngurus irigasi. Ini orang tidak ngerti urusan lah. Kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti karyawan PU-nya mau ngajar fikih? Terus pamong desanya apa mau ngajar tafsir? Kembali sesuai dengan bidang kita, di mana asas manajemen saja mengatakan the right man on the right job. Tidak ada yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Semuanya penting sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pilar ketiga yang menunjang tegak dan jayanya dunia adalah wasakhawatil aghniya. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh kedermawanannya orang-orang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 71 menjelaskan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Allah melebihkan sebagian kamu dari yang lain di dalam rizkinya, sehingga ada yang kaya, ada juga yang miskin, dan begitu selanjutnya. Manusia dalam hidup ini selalu berusaha mencari rizki, dan yang dinamakan rizki adalah al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian atau karunia dari Allah, baik dalam bentuk yang konkret maupun dalam bentuk yang abstrak.
Maka rezeki kadang-kadang bisa berbentuk uang, rumah, kendaraan, tapi juga bisa berbentuk harga diri, kehormatan, pangkat, jabatan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Karena kita sering membatasi pengertian rezeki, akibatnya rezeki kita sering terbatas. Bagi kita yang namanya rezeki tidak lain adalah duit atau uang. Kalau banyak uang kita anggap banyak rezeki, macet uang berhenti rezeki. Padahal rezeki tidak pernah berhenti, hanya bentuknya yang bermacam-macam. Terhadap seluruh rezeki yang diberikan kepada kita, hendaklah kita mempunyai kesadaran diri. Kepada saudara-saudara yang dikaruniai kelebihan harta dalam hidup ini, marilah kita merenung. Pada saat kita lahir ke alam ini, tidak selembar kain pun yang kita bawa. Tidak ada harta yang kita miliki. Kalau sekarang kita tumbuh menjadi orang berhasil, menjadi orang yang kaya dalam penilaian orang lain, itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi juga faktor dukungan dari lingkungan, teman-teman yang memberikan dorongan, sahabat-sahabat yang memberikan peluang. Seluruhnya memungkinkan kita menjadi kita yang sekarang ini. Kesadaran diri semacam inilah yang akan menyebabkan orang tidak lupa daratan dan menganggap bahwa kekayaannya adalah miliknya semata-mata. Dalam segi lain, rezeki bagaimanapun banyaknya bukanlah merupakan tujuan dalam kehidupan ini. Rezeki hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan hidup kita tidak lain adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan kata lain, harta untuk tujuan jangka pendek yaitu dunia dan seluruh isinya harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang dia harus menunjang jalan menuju ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, dalam kehidupan sosial umat, baginda Nabi pernah bersabda, "Solahu ummati bil ilmi wal mal." Umatku hanya akan bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta. Artinya dengan pendidikan dan dengan ekonomi. Oleh karena ekonomi setiap orang tidak merata, adalah tugas dari mereka. Yang kaya membantu yang miskin, yang ekonomi kuat membantu menolong yang berekonomi lemah, dan begitu selanjutnya, sehingga tercipta semacam kesempatan untuk bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan. Di sisi lain, Nabi pernah memberikan satu estimasi. Yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang satu masa di tengah umatku, di mana pada masa itu orang lain akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang mengerubungi makanan di atas meja makan. Akan begitu pada satu saat nasib umat Islam nanti. Dari barat mau hantam, dari timur mau injak-injak, dari selatan dan utara mau merobek-robek. Sahabat bertanya, "Amin killatin nahnu yauma izin ya Rasul?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, sehingga kami bisa dikepung orang sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma izin katsir." Tidak, jumlahmu bahkan pada waktu itu sangat banyak. Kamu mayoritas. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tapi mayoritasmu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan untuk dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Dikala itu kata Nabi, wal yakzifanna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum. Akan dicampakkan kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Orang-orang yang anti kepadamu mengamandang kamu enteng dan remeh saja. Yang paling celaka, wal yakzifanna fi qulubikumul wahan. Pada hari itu, saat itu, dicampakkan di hatimu penyakit wahan. Inilah penyakit yang paling berbahaya. Sahabat lalu bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa penyakit wahan itu? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut.
terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Inilah pokok pangkal kelemahan yang diderita kita, terlalu cinta kepada dunia, terlalu takut kepada mati. Dalam bahasa sekarang, materialistis dan takut kepada resiko. Dalam hadis yang lebih tegas Nabi bersabda, "Iza azzamat ummati dinaron wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku sudah terlalu mengagung-agungkan, membesar-besarkan dinar dan dirham, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Akan hilang kehebatan Islam kalau umatnya sudah terlalu mengagung-agungkan dinar dan dirham, terlalu mengagung-agungkan harta dan kekayaan, sehingga lupa diri dan lupa daratan, tidak mempergunakan kekayaan itu untuk menunjang kehidupan beragama, menolong yang miskin, menyantuni yatim piatu, dan lain sebagainya. Karena itu saya mengetuk hati saudara-saudara saya kaum muslimin yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah menjadi orang-orang dermawan yang berhati pemurah. Tentu untuk itu ada beberapa tuntunan yang diberikan oleh agama kita. Pertama, rahasiakanlah derma itu, rahasiakanlah sodakoh itu. Al-Baqarah ayat 271 menjelaskan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Apabila engkau sembunyikan dan engkau berikan sedekah itu kepada fakir miskin, maka itu adalah yang terbaik bagi kamu. Mengumumkan sedekah pun tidak jelek, tetapi akan lebih baik lagi kalau biarlah hanya kita dan Allah saja yang tahu, untuk menghalangi dan mencegah manusia dari terjebak terkena penyakit riya atau segala perbuatannya hanya karena ingin dilihat dan dinilai oleh orang lain. Banyak ulama-ulama terdahulu yang kadang-kadang menyelipkan uang di bawah tikar untuk sholat dalam masjid dengan niat dia sedekah kepada siapa saja yang menemukannya. Sampai orang yang disedekahinya pun dia tidak ingin tahu kalau sedekah itu berasal dari dirinya. Kemudian yang kedua, jangan menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang yang menerima sedekah tadi. Al-Baqarah 264 berpesan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau rusak sedekahmu itu dengan mengundat dan menyakiti hati orang yang menerima. Kemudian yang ketiga, usahakanlah mendermakan atau menyedekahkan yang terbaik. Ali Imran ayat 92 menjelaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau infakkan apa yang engkau cintai. Jangan kalau sudah urusan sedekah lalu dipilih yang paling jelek. Urusan beramal lalu dipilih yang kira-kira sudah akhir dan tidak kepake lagi di rumah. Begitu mau sedekah, buka dompet, kresik-kresik, cari yang paling kecil. Pakaian cari yang sudah paling nggak kepake. Ini disindir dalam An-Nahl ayat 62, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Untuk Allah mereka berikan apa yang sudah mereka tidak senangi, apa yang sudah mereka tidak sukai. Kemudian yang keempat, dermakan, sedekahkan harta itu dengan muka yang cerah dan gembira. Sebab Nabi dalam satu bahasa tamsil pernah memberikan ibarat, sabaqa dirhamun ala mi'ati alfi dirhamin. 1 dirham mendahului 100.000 dirham. Maksudnya apa? 1 dirham yang diberikan disedekahkan dengan ikhlas, muka cerah dan gembira akan lebih baik daripada sedekah 100.000 dirham tapi dengan muka lecet, tampang kusut, muka kayak bemo. Seolah-olah menyesal atas sedekah yang telah diberikannya. Dan yang terakhir, tentu saja harta itu harus didermakan kepada sesuatu yang halal. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada satu makalah, as-sadaqatu iza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi 5 kalimatin. Suatu sedekah
apabila sudah keluar dari tangan orang yang memilikinya, maka dia akan berkata dengan 5 macam perkataan. Jadi ketika saudara sedekah kepada pengemis, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, harta yang disedekahkan itu bicara 5 kalimat. Apa katanya? Pertama, kuntu saghiratan fakassar fakabbartani. Aku ini kecil tapi kau besarkan aku. Betapa tidak jadi besar kalau 1 dibalas 10, 10 dibalas dengan 100, 100 pun masih dikali 7. Itu pun masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala dari orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kalau jumlah yang sedikit, yang kecil mau diperbesar, sedekahkan dia. Yang kedua, dia akan berkata, kunta harisi fal'ana sirtu harisatak. Dahulu engkau yang jaga saya, kata uang yang kita sedekahkan. Tetapi lantaran engkau sedekahkan saya, maka sekarang sayalah yang menjaga kamu. Dia akan menjaga kita dari kobaran api neraka. Dia akan menjaga kita dari segala bahaya dan bencana. Sebab kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bencana. Asal jangan niat sedekah tapi buang sial. Tidak ada itu istilah buang sial. Saudara-saudara kaum muslimin, sedekah itu yang kedua berkata, dulu kamu jagain saya. Kita punya duit, kita jagain itu duit. Tapi begitu kita infakkan dia di jalan Allah, dialah yang akan menjaga kita. Yang ketiga, dia akan berkata, kuntu aduwuka, kuntu aduwuka, kuntu aduwaka, fa ahbabtani. Dulu saya musuhmu, tapi engkau cintai saya. Bukankah dalam Quran Allah mengatakan bahwa harta dan anak bisa jadi fitnah? Fitnah artinya bisa jadi musuh. Tapi lantaran dia kita sedekahkan di jalan Allah, artinya kita mencintai dia. Yang keempat, kuntu faniyatan fa abqaitani. Saya adalah sesuatu yang fana, yang tidak kekal, tapi karena engkau infakkan di jalan Allah, engkau kekalkan saya. Uang kita yang kekal adalah yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Kekal dalam arti nilai pahalanya tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diakui orang. Itulah milik kita yang sebenarnya. Yang di kantong kita milik kita sementara. Yang terakhir dia akan berkata, kuntu qalilatan fakassartani. Aku dulunya sedikit, tapi lantaran kau sedekahkan aku, maka sekarang aku jadi banyak. Berlipat ganda nilainya. Jadi kalau hendak kita lipat gandakan jumlah harta yang ada, sedekahkan, infakkan, dermakan dia di jalan Allah. Bersahabat dengan yatim piatu, bangun rumah-rumah sakit tempat umat memelihara kesehatan supaya dia bisa melaksanakan ibadah. Bangun sekolah dan tempat-tempat pendidikan, madrasah dan pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan remaja untuk sesuatu yang bermanfaat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam satu khutbahnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu qabla an tamutu. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum mati. Wabadiru bil a'mali salihati qabla an tasghilu. Dan bersegeralah beramal soleh sebelum kamu sibuk. Wasilul lazi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu ta'ala. Dan sambunglah hubunganmu kepada Allah dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Wa aksirus sadaqah. Nah, ini ada yang ada hubungannya dengan kita. Wa aksirus sadaqah, dan perbanyaklah sedekah. Fis sirri wal alaniyah, baik sembunyi maupun terang-terangan. Ada orang yang kalau sedekah tidak mau disebutin, bagus. Ada juga orang yang sedekah diumumin. Itu pun tidak jadi soal asal yang ngumumin bukan dia, orang lain. Maksud mengumumkannya untuk memancing gairah yang lain supaya mau beramal. Itu pun tidak ada salahnya, karena semuanya tergantung kepada niat. Kata Nabi, wa aktsirus shadaqah, perbanyaklah sedekah.
Fisirri wal alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kalau sedekah kamu perbanyak, kata Nabi, turzaku wa tunsoru wa tujbaru. Kamu akan diberikan rezeki, kamu akan ditolong oleh Allah, dan kamu akan dicukupi segala keperluan kamu dalam kehidupan ini. Jadi mana kosomalin min sodaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Itu janji Nabi. Tidak akan berkurang harta seseorang karena disedekahkan, bahkan akan tambah, tambah, dan tambah. 3 kali janji Nabi. Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta tidak akan menjadi kurang karena disedekahkan, bahkan dia akan bertambah, dan akan bertambah. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang kita sedekahi mungkin dia tidak akan bisa membalas, tapi Allah yang akan membalasnya melalui jalan lain. Apabila kita menyenangi hati ibu bapak kita dengan membelanjakan sedikit harta yang kita miliki, Allah akan memberikan balasannya. Apabila kita menyantuni yatim piatu, sanak famili, kerabat, andai tolan atau keluarga kita, Allah yang akan memberikan balasan. Yang membuat kita berat kadang-kadang karena kita berpikir, yang boleh kerja saya setengah mati, peres keringat, banting tulang, ente datang-datang mau minta macam apa? Ini cara kita berpikir yang akhirnya membuat kita jadi bakhil. Yang kerja jelas kita, peras keringat, banting tulang kita. Tapi lantaran kita sedekahkan kepada orang lain, Allah makin membuka keluasan pintu rezeki itu. Dengan kata lain, rezeki orang lain cuma barangkali salurannya lewat channel kita. Berbahagialah manusia kalau dia menjadi semacam saluran yang dipercayakan Allah untuk meneruskan rezeki kepada orang lain. Makin banyak kita menolong orang, makin Allah tolong kita. Tapi kadang makin mengunci kita dari persoalan orang lain. Kita mampu, kita tahu, tapi kita tidak mau tahu. Biasanya Allah memberikan jalan ada saja, yang harta itu jadi keluar, tapi manfaatnya tidak ada. Marilah kita menyadari bahwa perbendaharaan Allah sangat luas. Allah maha kaya, Allah maha mampu. Harta adalah amanah. Manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Kedermawanan orang-orang kaya akan menjadi pilar yang menyebabkan tegak dan jayanya dunia ini, kalau dia berhati manusiawi. Tapi kalau dia berhati hewani, kejam kepada sesama, bersikap masa bodoh, lahirlah korun-korun abad sekarang ini. Saudara-saudara, yang terakhir, pilar dunia yang keempat, wada'watil fuqara, doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang miskin. Dimanapun di belahan bagian dunia ini, jumlah orang miskin selalu lebih banyak dari orang-orang kaya. Tapi kadang-kadang tidak mustahil orang miskin itulah yang menyebabkan orang jadi kaya. Orang dipanggil alim karena ada yang bodoh. Orang dipanggil kaya karena ada yang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, tidak akan ada orang kaya. Sebab tidak ada yang ngukur. Kita kaya dibanding sama yang miskin. Ada bahan perbandingan. Oleh karenanya, umat Islam itu, kata Nabi, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran persoalan orang Islam ini. Segala persoalan baik bagi dia. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu pun baik. Kalau dia terkena kesulitan, dia bersabar, itu pun baik. Dua-duanya baik, dua-duanya berpahala, asal kita tidak salah terima. Karena itu kita yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan, hendaklah menghadapi hidup ini dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah. Yang kaya bersyukur, lalu memanfaatkan kekayaan itu sesuai dengan tuntunan Allah. Yang miskin bersabar, itu baik. Saudara-saudara, malah baginda Rasul sering mengucapkan satu doa,
yaitu Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang yang miskin. Kenapa? Sebab orang miskin di akhirat sidangnya nggak lama-lama. Apa yang mau diperiksa wong miskin? Tapi yang kaya, dia punya tanah ratusan hektar, tanahnya disidang. Dia simpan uang puluhan juta di bank, uangnya diselidiki. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Dia punya tanah di mana-mana, dia punya rumah di mana-mana, rumahnya akan jadi masalah, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, kedua sikap ini akan sama baiknya asal kita tidak salah terima. Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Jangan lupa, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Pengasih, dia tidak pilih kasih, siapapun saja dikasih. Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Bedanya apa? Tidak semua orang yang dikasih lalu disayang. Orang yang disayang tentu dikasih. Kalau tidak dikasih, ada pertimbangan lain untuk kepentingan orang yang disayang tadi. Dengan kacamata inilah kita harusnya baik sangka terhadap kenyataan hidup yang kita hadapi. Tidak lalu buruk sangka. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, keadaan kita yang sekarang ini, inilah yang terbaik untuk kita menurut ilmunya Allah. Kalau kita dahului dengan buruk sangka, bayang rajin rezeki seret bubar. Iman mantap tapi hidup susah, bisa jadi kufur. Saudara hadirin yang saya muliakan, sebab itu dalam An-Nisa ayat 32 Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu mengangan-angankan, menginginkan kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian yang lain. Angan-angan yang menimbulkan sifat hasud dan dengki, lalu mengutuk. Kalau sudah saling mengutuk, inilah yang terjadi. Yang kaya pelit, maka yang miskin doanya jadi doa nggak bener. Pelit, gua doain biar rumahnya kebakaran. Itu interaksi yang timbal balik. Lah, yang miskin hatinya hasud, yang kaya ngapain sedekah bagi nyumbang orang kayak begitu, hatinya jahat benar. Ini bisa terkena pengaruh timbal balik kalau dilandasi oleh sikap yang salah terima. Maka artinya ini, yang kaya bersikap murah, yang miskin berdoa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari mulut dan perut orang-orang miskin, doa biasanya terpancar lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Sama saja saudara pada waktu perutnya kenyang dengan pada waktu perut lapar, doa mantepan waktu lapar. Kenapa? Ada perasaan semacam ketergantungan. Ketergantungan yang mutlak kepada Allah. Walaupun tidak mesti doa itu lalu qabul. Sebab kabul dan tidaknya suatu doa itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ekonomi, inilah perlunya yang berekonomi kuat membantu yang ekonomi lemah. Sebab kalau ekonomi lemah ini sudah bergolak, yang akan muncul apa? Revolusi sosial. Kalau revolusi sosial sudah muncul, biasanya sulit akan dibendung dan korbannya pun akan kembali kepada rakyat-rakyat juga. Karena itu, pola hidup yang sadar akan karunia yang diberikan oleh Allah, lalu mau tahu keadaan sesama, kemudian kemiskinan yang membuat orang sadar dan tahu diri, seluruhnya akan menciptakan satu ketentraman di tengah masyarakat. Kedamaian di mana tidak ada lagi saling iri mengiri, tidak ada lagi saling hasud menghasut, tetapi yang ada adalah kerjasama yang baik. Kita tengok saja dua tangan kita, walaupun tangan kanan kerjanya bagus-bagus, salaman, tanda tangan, ambil kue, makan. Kiri yang kerjanya bidang pembersihan tidak pernah protes. Tapi apa kata tangan kanan? Kiri kata yang kanan, walaupun yang megang uang saya, kau sabar saja.
Nanti sudah jadi uang, saya belikan jam tangan, kau yang pakai kiri. Saya belikan cincin, kau yang pakai kiri. Ada tenggang rasa, sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh. Dunia akan menjadi kuat kalau ditopang oleh kedermawanannya orang kaya dan doanya orang-orang miskin. Sebagian besar para anbiya adalah orang-orang miskin. Sebagian besar para ulama adalah orang-orang miskin, tapi orang yang kaya jiwa. Kalau Nabi pernah berdoa minta hidup dalam keadaan miskin, bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya. Ini khususiat loh. Etika kehidupan Nabi artinya tidak pantas kalau Nabi minta kaya. Sedangkan umatnya silahkan saja kaya, asal kekayaan itu menopang jalan menuju ridho Allah dan menjadi rahmat bagi lingkungan dan terhadap sesama. Yang tidak boleh kalau kekayaan itu menggiring kita kepada satu tahapan di mana kita lupa diri dan lupa daratan, bahkan lupa nilai kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang semacam ini yang akan menjadi fitnah. Pantas saja kalau Allah memberikan ancaman, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa addada. Neraka wail, celaka bagi pengumpat dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta lalu menghitung-hitungnya. Mereka sangka harta itu bisa mengekalkan kehidupan dunia. Sama sekali tidak, kata Allah. La yumbazanna fil hutamah. Pada waktunya mereka akan dilemparkan ke neraka hutamah, yaitu api yang menyala yang membakar sampai ke hati mereka. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang kita bicarakan pada dua pertemuan ini. Mudah-mudahan sebagai umat dan sebagai orang awam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ulama-ulama yang benar-benar menjadi pewaris para nabi, pemimpin-pemimpin yang adil, orang-orang kaya yang pemurah, dan orang-orang miskin yang berdoa untuk kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.